Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Ancol Channel. Kita akan memberikan atau kasih video tutorial ngabdruk screen buat sablon kaos atau karung. Basicnya sama, bedanya hanya biasanya di moninnya saja. Ini pakai diajol dicampur dengan apa kan, Lim? Campuran diajol kah? Ada ya, pokoknya mah diajol dengan ada campurannya. Nah, ini proses pengolesan diajol ke screen. Usahakan sampai merata seperti ini. Dan ini Kakak Yanto. Nah, kita tutorialnya di malam hari. Di siang hari basicnya sama, cuma nanti beda waktunya saja. Nah, ini seperti ini, terus sampai merata, sampai ke tepian. Nah, itu kita pakai alat banyak di toko-toko sablonan. Bisa juga menggunakan kartu ATM, kartu swalayan atau apapun. Nah, ini secukupnya saja, sekiranya cukup. Nah, terus lanjut sampai merata banget. Untuk hal lain silahkan ditanyakan di komentar, atau ada kritikan, saran, masukan yang motivasi kita depan belakang. Nah, seperti itu. Kira-kira merata banget, jangan sampai ada yang tidak terlapisi, karena nanti akan mempengaruhi hasil abdrukannya. Coba Kakak Yanto, saya hello dulu ke kamera. Sudah kan? Ya, kira-kira seperti itu. Nanti setelah ini harus dikeringkan. Kita pakai kipas saja, dan harus di tempat yang gelap untuk hasil maksimal, dan memudahkan nanti proses abdruknya dan penyemprotannya. Tidak. Tidak 15. Nah, kita diangin-angin, dan ini tempatnya gelap, lampunya dimatikan. Kita nggak pakai pencahayaan, pakai kipas saja sampai sekiranya kering. Nah, terus dipasang gambarnya. Kira-kira seperti itu. Nanti kita lanjut ke proses pemasangan gambar, dan kemudian di pencahayaan, dan kemudian disemprot untuk hasil gambar di screennya. Nah, kita tunggu sampai proses selanjutnya. Ya, oke, setelah diajol, dikeringkan, angin-angin, kita pasang gambar. Nah, ini yang presisi sesuai dengan ukuran screen atau dengan ukuran nanti medianya. Nah, ini kita gambarnya CP Madani Pangan Rahayu. Nah, kira-kira begitu. Nah, setelah itu kasih minyak, bisa pakai solar atau minyak goreng itu.
Nah, terus kemudian diratakan, jangan sampai ada gelembung. Nah, itu kira-kira ini yang ngabruknya Kakak Yanto. Nah, ini kita buat screen karung. Untuk screen baju basicnya sama. Nah, ini untuk diabruk. Nah, kira-kira merata semuanya, jangan sampai ada gelembung-gelembung, bubble. Nah, ini meratakannya bisa pakai bekas kartu seluler, bisa juga ada alatnya, karena kita yang sederhana saja, jadi pakai bekas kartu seluler, atau bisa kartu apa aja, ATM ataupun apa, KTP juga bisa. Nah, kira-kira seperti itu. Harus benar-benar rapih, tidak ada gelembung, karena nanti mempengaruhi ketika pencahayaan. Bukan begitu Kakak Yanto? Benar. Oke, sudah Tok? Siap. Siap. Habis ini pencahayaannya Tok? Ya. Oke, kita nanti menuju ke lampu. Nah, ini bisa dilihat itu lampunya ada 6, karena kita bikin manual, bikin sendiri, kita bikin kotakan saja. Nah, itu kotakan, terus kemudian dipasangi lampu, di atasnya tinggal dikasih kabel. Wah, ini ini seperti itu. Nanti tinggal dimasukkan. Nah, dengan dimasukkan, jarak antara screen dan lampunya kira-kira 10-12 cm. Nah, nanti kita coba nyalakan lampunya. Tok, silakan. Ya, kita akan nyalakan lampunya. Nah, kira-kira seperti itu. Nyala semua, terang semua, dan harus merata ke semua permukaan yang akan disinari atau permukaannya tertutupi kertas. Nah, dan ingat harus dalam keadaan gelap. Ini waktunya berapa menit Tok? 16 menit, karena memakai lampu dan di malam hari. Tentunya kalau siang hari dan memakai sinar matahari, tentunya waktunya beda lagi. Kita memakai waktu 16 menit. Nah, terus kemudian kita akan tutup, karena alatnya sederhana, pakai karung, karena kita sablon karung. Nah, kita tunggu sampai 16 menit kemudian, terus kemudian bersiap untuk penyemprotan. Nah, harus dalam keadaan gelap ya. Oke, kita lanjut proses penyemprotan. Nah, ini yang sudah selesai pencahayaan tadi, kertas CP Madani tangan, kita pakai semprotan. Nah, kira-kira seperti itu. Sangat mudah prosesnya, tinggal disemprot saja sampai air menembus ke bagian belakang. Airnya sampai menembus ke bagian belakang. Ini terus tapi harus tetap hati-hati untuk penyemprotannya, karena dikhawatirkan gambarnya rusak karena kerasnya air yang disemprotkan. Kira-kira seperti itu, harus detail. Nah, di bagian belakangnya juga untuk hasil maksimal.
Ketika memang agak susah, Gosok. bisa dengan menggosokkan, tapi tetap hati-hati. Nanti bisa ditambah lagi dengan diajol setelah kering. Itu tetap hati-hati karena takut merusak gambarnya. Oke, kita tutup lagi. Ini waktunya 16 menit tadi. Tentunya kalau siang lebih cepat lagi. Nah, ini ketika yang susah tembusnya bisa digosok. Ini kita pakai semprotan, bisa dibeli di e-commerce, marketplace, atau di toko-toko elektronik juga banyak. Atau bisa menggunakan semprotan apapun. Nah, itu sudah tembus semua. Ya, kira-kira seperti ini hasilnya. Nanti habis ini kita dikeringkan, terus ditambah lagi pakai diazol, terus kemudian diharter. Nah, ini proses selanjutnya yaitu mengoles harter. Coba tuh lihat botol harternya toh. Nah, ini harter gunanya untuk memperkuat diazolnya, memperkuat lapisan diazol agar gambarnya tidak mudah rusak, karena ini kan buat sablon plastik atau karung. Penggunaannya tuh lebih sering daripada sablon untuk kaos atau untuk lainnya. Jadi perlu dirapisi harter itu. Nah, seperti itu prosesnya. Nah, ini tahap terakhir ya. Tahap terakhir, dalamnya juga diolesi, terus kemudian dikeringkan tuh ya. Keringkan terus kemudian siap digunakan. Nah, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share supaya channel ini terus berkembang, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan tips dan informasi lainnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.